Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Rahmawati dengan NIM 51904110024 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menyajikan materi tentang algoritma Depth Search dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ahmad Syaifuddin Eskom. Algoritma Depth First Search adalah suatu metode pencarian pada sebuah tree, pohon dengan menelusuri satu cabang dari node yang dari parent sampai menemukan solusi. Nah, pencarian pada Depth First Search ini dia dilakukan dari node yang paling kiri. Ya, selalu dimulai dari node yang paling kiri. Dimulai dari parent, kemudian dilihat dari parent tersebut mempunyai berapa banyak cabang. Nah, kemudian dari cabang-cabang tersebut dimulai dari node yang paling kiri. Ya. Jadi tidak bisa dimulai dari tengah ataupun dari kanan gitu, tidak bisa. Jadi harus dimulai dari kiri dulu, kemudian dilihat cabang-cabangnya itu ada berapa banyak. Nah, kemudian akan turun, akan dilanjutkan sampai menemukan goal atau tujuan, atau menemukan dead end baru pindah ke node sebelumnya. Ya. Nah, apabila proses searching menemukan dead end itu tadi ya, dead end itu adalah gang buntu ya. Jalan buntu yang belum menemukan goal atau tujuannya. Nah, pencarian akan dikembalikan lagi kepada node terakhir sebelum dead end tersebut ya. Jadi node terakhir sebelum cabang yang berujung pada dead end tadi dikembalikan, kemudian dilihat lagi apakah dia mempunyai cabang yang lain yang belum dieksplorasi. Apabila cabang sudah ditemukan, nah pencarian akan dilakukan pada cabang tersebut, ditelusuri ya cabang yang lain itu. Nah, apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplor atau ditelusuri, ya pencarian pada DFS atau Depth First Search itu akan dikembalikan kepada node parent. Apa sih node parent itu ya? Node parent itu adalah titik awal di mana pencarian dimulai ya. Dan melakukan proses searching terhadap cabang dari node parent yang lain ya. Jadi pencarian akan dilakukan pada cabang dari node parent yang lain gitu ya. Cabang yang lain dari node parent ya, yang belum dieksplorasi. Hingga nanti itu dia menemukan goal atau dead end. Jika dia menemukan dead end, maka ya kembali lagi itu caranya diulang kembali. Kalau dia sudah menemukan goal, maka pencarian itu akan diberhentikan. Nah, ini adalah salah satu implementasi dari algoritma Depth Search, yaitu metode strategi game dari Kamen Rider Decade. Di sini bisa kita lihat, ketika tokoh merah ini akan maju melangkah, ya misalnya di sini. Area hijau ini adalah area aman untuk tokoh merah ini melangkah. Jadi dia tidak bisa langsung ke sana, langsung ke area biru ini karena area hijau ini adalah area aman untuk tokoh merah ini. Itulah salah satu implementasi atau penerapan algoritma Depth Search pada strategi game Kamen Rider Decade. Kemudian ini adalah skema masalah ya. Menentukan jalan terpendek atau shortest path dari kota A ke kota L ya, dengan menggunakan algoritma Depth First Search ya. Jadi kita harus menemukan jalan terpendek shortest path dari kota A ke kota L dengan menggunakan algoritma Depth First Search ya. Sini kita akan tahu caranya gimana ya. Bisa kita lihat di sini di bagian A ini ya, pada kota A dia mempunyai 3 cabang
yaitu cabang G, cabang H, dan juga cabang B. Ya, kita anggap yang bagian G ini adalah paling kiri. Ya, kita anggap yang G ini adalah yang paling kiri. Karena depth first search, ya, pencarian depth dengan menggunakan algoritma depth first search itu selalu dimulai dari node yang paling kiri. Ya. Kemudian dari parent node ini, A ini parent node itu titik awal dari pencarian, ya. Kita lihat dari A ini, kemudian menuju ke G. Pada kota G, ya, kita lihat dia hanya mempunyai satu cabang, yaitu pada kota I. Kemudian dilanjutkan dari kota I, dia mempunyai dua cabang, ya. Dia mempunyai dua cabang, yaitu cabang J dengan cabang E, ya. Ini kita anggap yang sebelah sini adalah kiri, yang sebelah sana adalah kanan, ya. Kemudian dari I kita ke J, karena kan dari kiri, ya, karena DFS ini dari kiri. I ke J, ya. Kemudian dari J kita lihat J ini mempunyai cabang. Nah, cabangnya E ini kebetulan adalah sama kayak A. Maksudnya cabang dari J itu kebetulan sama dengan salah satu cabang dari I, yaitu E, ya. Nah, kemudian dari J kita lanjutkan ke E, ya, jelas ya, kita nggak mungkin kembali lagi, nggak mungkin. Kita lanjut ke node E. Di node E ini kita lihat dia mempunyai dua cabang, yaitu K dan di sini L, ya, di sini L, kota L. Nah, dari penyelesaian shortest path, ya, berarti kan jarak terdekat, ya, jarak tempuh yang terdekat. Jarak tempuh yang terdekat, ya, berarti dari kota E langsung saja ke kota L, ya, karena lebih dekat aja. Jika kita memilih kota K sebagai langkah berikutnya, ya itu bukan shortest path namanya, ya, longest path, ya, berarti. Maka dari itu kita dari node E kita menuju ke kota L, ya, di mana kota L adalah goal atau tujuan dari permasalahan, dari skema masalah ini, ya. Jadi shortest path dari kota A ke kota L dengan menggunakan depth first search algorithm adalah A, kemudian kita lanjutkan, A itu mempunyai 3 cabang, yaitu G, H, B, kemudian kita lanjutkan dari A ke G, ya, dari A ke G, kemudian ke I, dari I dia mempunyai 2 cabang, yaitu J dan E, kemudian kita lanjutkan ke J, karena J itu paling kiri, kita anggap paling kiri, kemudian ke E, lalu setelah E, kita langsung ke N, gitu, ya. Kenapa kita tidak memilih A, H, J, F, E, L, ya, ini. Kenapa nggak ke A, B, D, F? Karena depth first search itu dia dimulai dari sebelah kiri, ya. Namun dia nggak bisa langsung dari tengah kemudian ke kanan, nggak bisa. Jadi harus diselesaikan dulu yang sebelah sini, ya. Misalnya jika di sini adalah dead end, misalnya titik E ini tidak ada, misalnya dari A, G, I, J, kemudian di sini dead end, ya, tidak ada cabangnya lagi. Maka dari J ini kita bisa kembali ke titik I, dilihat titik ini punya cabang atau tidak, ya. Misalkan I kan ke E, ya. Misalnya E nggak ada, berarti I itu cuma punya satu cabang, yaitu J. I kembali lagi ke G, ya. G dia punya cuma satu cabang, yaitu I. Nah, dari G kembali lagi ke A, ya, karena dia cuma punya satu cabang. G kembali ke A, ke node parent. Nah, dari node parent ini
Nah, kita lihat dari node parent ya. Tadi kan dari G ke A. Karena sudah kembali ke node parent, kita lihat cabang selanjutnya yang paling kiri adalah H dari B ya. H adalah kirinya B, maka dari A kemudian ke H. Dilihat H punya berapa cabang? Ya, punya satu cabang yaitu C. Kemudian ke F ya. Kita ulangi lagi proses yang di sini itu sama dengan proses yang di sini. Ya. Intinya harus menyelesaikan cabang dari node tersebut. Kita harus melihat node tersebut itu punya berapa cabang. Kita ambil cabang yang paling kiri. Nah, untuk penulisan tabel dari penyelesaian skema masalah ini, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini adalah node parent, ada titik awal. Ya, titik awalnya adalah A. Dia punya 3 cabang, yaitu G, H, B. Kita ambil yang paling kiri, yaitu G ya. G mempunyai 1 cabang, yaitu I. Ya, dari I kemudian dia mempunyai 2 cabang, yaitu J dan E. Kita ambil yang sebelah kiri, paling kiri, yaitu J. Dari J kemudian ke E. Ya, di mana E adalah salah satu cabang pada I ya. Gak apa-apa, it's okay. Dari E kemudian kita langsung saja ke L ya. Karena ini adalah goalnya, karena sudah mendekati tujuan ya. E kemudian ke L. Gitu ya. Mungkin cukup sekian penyajian materi dari saya mengenai algoritma depth search dan juga penyelesaian dari skema masalah penyelesaian shortest path dari kota A ke kota L menggunakan algoritma depth search. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton. Mohon like, comment, dan subscribe atau boleh diskusi di bawah mengenai materi ini atau materi yang lain juga boleh. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.